Artinya iblis dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu singgasananya sama di atas air. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyesatkan, akhirnya membuat saya mundur dari agama itu karena agama tersebut menyusahkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudari ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudari ikhwan fillah, baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba menanggapi mengomentari sebuah video dari seorang Abah Udin ini, pendeta gadungan, si murtadin, si DPO, si penista agama. Dalam kesempatan ini banyak sekali si Abah Udin membawa ayat-ayat Al-Quran, tetapi kita bisa melihat dan mendengarkan dari pembacaan ayat suci Al-Quran, si Abah Udin ini sangat tidak sepatutnya. Jadi tidak ridho juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan ayatnya oleh si Abah Udin ini. Nah, baiklah sahabat ikhwan, sebelum kita melanjutkan menanggapi dan mengomentarinya, mari kita simak cuplikan video Abah Udin ini. Silakan. Al-Quran yang menulis bahwa singgasana Allah SWT berada di atas air juga. Oh, lucu ya. Dan ayatnya begini, walladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti liyaquluna alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arasnya, tahtanya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanya sihir yang nyata. Surat Hud ayat 7. Artinya iblis dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu singgasananya sama di atas air. Perhatikan, ingat ya, fokus adalah singgasana iblis dan Allah di atas air. Nah, baiklah sahabat alhamdulillah, kita stop dulu ya. Apa yang disampaikan oleh si Abah Udin barusan itu dia membaca surat Hud ayat ke-6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wala in kulla innakum mab'usuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Sadaqallahu maulana al-azim. Yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 waktu, dan arasnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Sadaqallahu maulana al-azim. Nah, sahabat ikhwan, dalam ajaran kita agama Islam, ternyata ayat itu termasuk ayat mutasyabihat, yakni yang ditangguhkan untuk mengartikan apa? Ayat arasnya Allah itu di atas air, jadi tidak bisa secara dohir mata tidak, karena keterbatasan kata dan juga keterbatasan panca indera kita, makanya kita wakufkan saja. Sebagaimana ayat-ayat yang lain mutasyabihat, Allah berkata di dalam Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim. Kalau diartikan berarti tangan Allah itu di atas tangan orang-orang. Dan juga ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yaitu Ar-Rahman dan Allah yang Ar-Rahman 'alal arsy istawa itu ada duduk di atas arsy Allah. Sedangkan apa yang dibacakan oleh Abah Udin ini sudah jelas sekali, ada bahasa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menguji siapakah di antara kalian yang baik amalannya di dunia ini, bisa dimanfaatkan
Dan juga sahabat ikhwan filah, apa yang disebutkan si Abahuddin ini tentang arsy Allah itu ada di atas air, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengikuti apa yang dikatakan oleh si Abahuddin ini. Dan sesuatu yang dibawa oleh si Abahuddin tentang arsy atau singgasana istana iblis juga di atas air, dia membawa hadis Jabir tersebut, yakni Bismillahirrahmanirrahim, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma'i, dan akhiri hadis. Nah, sahabat fillah, sesungguhnya iblis itu menyimpan arasnya atau singgasanya, istananya itu di atas air. Ini sudah banyak sekali para ulama yang mengatakan demikian. Kalau masalah iblis ini, malahan ada yang menyebutkan singgasana atau istana iblis itu ada di dalam air. Nah, sahabat ikhwan billah, si Abahuddin ini menyamakan antara istana iblis dengan istananya Allah Subhanahu wa ta'ala atau arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang jadi catatan bagi kita, yakni istana iblis ataupun arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dua-duanya adalah hal yang gaib yang tidak mungkin kita akan melihatnya secara zahir di mata. Nah, sahabat ikhwan billah, adapun ayat pertama yang wajib kita yakini, arasnya Allah itu ada. Sedangkan adanya arsy itu Allah, belum tentu kita akan meyakini dan melihat bahwa arsy itu adanya di atas air. Karena itu sepakat para ulama ahli tafsir menyebutkan itu adalah ayat yang mutasyabihat. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya. Tetapi maksud dalam ayat tersebut itu, Allah hanya ingin menguji orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya akan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah sebenarnya Allah menunjukkan bahwa telah kafir si Abahuddin ini karena dia tidak percaya akan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, selanjutnya kepada kita simak kembali cuplikan si Abahuddin ini yang membel. Silakan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyesatkan. Allah Ta'ala berfirman, "Ma arsalna mir rasulin illa bilisanin qaumihi liyubayyina lahum wa yudillullahu may yasha wa yahdiya may yasha'u mimman yasha wa huwal azizul hakim." Kami mengutus seorang rasul pun hanya dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Surat Ibrahim surat 14 ayat 4. Jadi iblis juga menyesatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardh wala ughwiyannahum ajma'in. Demikian firman Allah SWT. Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan terasa indah kejahatan itu bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi Allah menyesatkan, iblis juga menyesatkan. Tahtanya di atas air, iblis juga tahtanya di atas air. Apa sama ya kira-kiranya? Allah tidak menyesatkan. Di ayat yang lain, misalnya di surat Taubah ayat 115, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun innallaha bikulli syai'in alim. Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi satu ayat katanya Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mendapat petunjuk, tetapi saya 40 tahun hidup di dalam Islam, kok saya dibiarkan oleh Allah untuk disesatkan. Jadi nanti saya akan nagih janji Allah. Kan kamu yang menyesatkan saya. Saya akan bilang begitu sama Allah nanti di hari kiamat. Jadi ada dua hal, bahwa Allah itu istana dia di atas air, iblis juga di atas air. Kemudian Allah menyesatkan, iblis juga sama-sama menyesatkan.
apakah Allah dengan iblis itu berteman? Saya tidak bisa menjawab. Yang jelas, siapapun yang berani untuk menjawab ini, saya persilahkan. Karena kebingungan-kebingungan inilah akhirnya membuat saya mundur dari agama itu. Karena agama tersebut menyusahkan saya. Karena siapapun yang berada di agama itu nggak mungkin dia bisa mengikuti ajarannya, terutama sholat 5 waktu. Si Deddy Corbuzier bisa nggak dia sholat? Ngerti nggak dia bacaannya? Dia segala berani ngikutin jengking 5 kali sehari. Hebat kalau dia bisa melakukan. Nah, baiklah sahabat Riwayat Billah, itulah cuplikan video si Abah Udin ya, yang mengatakan bahwa Allah menyesatkan, iblis juga menyesatkan. Allah arasnya ada di atas air, iblis pun istananya ada di atas air. Ini sungguh pemikiran akal yang picik ya, akal yang lemah sekali. Bagaimana sih seorang Abah Udin yang katanya dulu itu mantan ustadz, mantan pengajar di pesantren, tetapi kalau kita mendengar bacaannya itu sangat kacau sekali ya sahabat Alhamdulillah. Adapun ya apa yang disampaikan oleh si Abah Udin, bukan iblis, Abah Udin ini tentang iblis menyesatkan itu, kita bisa melihat dari sejarah ya, bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk menghormat, untuk memberi hormat, memberi pengsujudan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, tetapi si iblis ini menolak karena adanya kesombongan. Ini nampak dari diri seorang Abah Udin yang diberikan penjelasan tentang Al-Quran, tetapi dia menolak. Itu adalah kesombongan. Adapun juga Allah Subhanahu wa taala maksud menyesatkan itu sebagaimana yang dibacakan oleh si Abah Udin ini di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 114 sampai 116 ya, yang menyebutkan 115. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyin lahum ma yattaqun innallaha bikulli syai'in alim. Surah Maulal Azim, yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, sahabat Alhamdulillah, ayat pertama yang dibacakan oleh si Abah Udin ini Allah menyesatkan, tetapi dia juga membaca ayat ini kok Allah menyesatkan, jadi Allah pimplan katanya. Allah menyesatkan, Allah itu menyesatkan atau Allah tidak menyesatkan. Perlu kita ketahui bahwa Allah sebelumnya itu mengutus Rasul kepada kita, kepada orang-orang sebelum kita, kepada orang-orang Arab. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjawab seruan Rasulullah, maka itulah orang-orang yang tersesat. Pun demikian, sekarang Rasul sudah tidak ada. Tanpa ada Nabi, tanpa ada Rasul, di zaman sekarang adanya warasatul anbiya, yakni para wali, para ulama, para kiai kita. Apabila kita melanggar, apabila kita menjauhi, apabila kita menolak akan ajarannya, maka kita termasuk juga orang yang tersesat. Terlebih ini ayat sebenarnya sudah pas untuk si Abah Udin ya, karena si Abah Udin ini memang dulu dia katanya seorang ustadz pengajar pesantren, seorang muslim, tetapi karena hal materi duniawi sebagaimana yang disebutkan oleh setan, oleh iblis berkata kepada Allah, yang Allah abadikan di dalam surah Al-Hijr ayat 35 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Yang artinya, ya iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Jadi iblis meminta Allah Subhanahu wa taala agar tidak menghancurkannya atau agar tidak memberikannya sebuah kematian. Ini sudah jelas sekali ya. Dan juga dalam ayat sebelumnya iblis berkata apa yang disampaikan oleh Abah Udin tersebut, yakni surah Al-Hijr ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Surah Maulal Azim, yang artinya iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memenang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini sudah jelas ya. Jadi iblis menipu kita dengan sesuatu yang indah,
dunia itu indah, tetapi banyak sekali orang yang terlena dengan keindahan dunia. Iblis pun menipu Abah Udin yang tadinya seorang muslim, seorang ustadz, karena tertipu akan hal materi duniawi, adanya tahta, adanya wanita, adanya harta. Makanya Abah Udin pun tersesat oleh iblis. Jadi sekarang Abah Udin ini iblis, maaf, bukan Abah Udin iblis, Abah Udin ini tersesat oleh iblis. Makanya itulah. Nah, sahabat ikhwan fillah, sebenarnya ayat-ayat dibacakan oleh si Abah Udin ini pas dengan apa yang dialami oleh si Abah Udin itu sendiri. Jadi Abah Udin ini memang dulu Allah memberikan hidayah, tetapi setelah Abah Udin ini tidak kuat akan godaan syaitan tentang materi duniawi, makanya dia keluar dari agama Islam jadi murtadin, mengejar duniawi, mobil ada, harta ada, wanita dan lain sebagainya. Tetapi itu hanya keenakan di duniawi yang akan hancur, tidak akan selama-lamanya. Nah, sahabat ikhwan fillah, juga si Abah Udin menyebutkan ya, tidak mungkin orang muslim itu bisa melaksanakan 5 waktu sholat, 5 waktu. Ini sudah fitnah sekali ya, bohong banyak. Padahal banyak sekali orang-orang kita, saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita itu seringkali terdengar, terlihat melaksanakan sholat yang 5 waktu. Dan yang terakhir itu sahabat alhamdulillah, kita dengar bahwa si Abah Udin ini akan meminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala, akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala karena telah menyesatkan. Padahal itu karena kesalahan diri, tidak bisa menahan hawa nafsunya. Coba perhatikan Quran surah Al-Hijr ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Maka sangat rugilah orang-orang yang keluar dari agama Islam. Tidak akan bertemu Allah Subhanahu wa taala Abah Udin ini, apalagi meminta pertanggungjawaban Allah, apalagi bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekacauan, kebodohan seorang Abah Udin, mencomot-comot ayat tanpa asal-usul sebab asbabun nuzul, dan juga hanya menafsirkan seenaknya saja, semaunya saja, hanya untuk materi duniawi apalagi. Nah, itulah sahabat alhamdulillah, mungkin hanya itu yang kita bisa tanggapi dalam kesempatan kali ini. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang seperti ini, orang-orang yang ingin menghancurkan akidah kita, orang-orang yang ingin mengeluarkan kita dari agama Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.